Pontang-panting di Operasi Hastings. Ketika Amerika harus membayar mahal untuk sebuah operasi guna mengusir tentara nasional Vietnam. Bombardir udara dan tembakan meriam pasukan marinir Amerika Serikat ke sejumlah tempat dekat garis demarkasi atau The Military Zone atau DMZ membuka Operasi Hastings. Operasi tersebut dilancarkan untuk memukul mundur tentara nasional Vietnam atau disingkat TNV dan merebut kembali wilayah-wilayah di selatan garis demarkasi yang dikuasai TNV. Operasi Hastings dipicu oleh meningkatnya pergerakan TNV ke selatan melewati garis demarkasi. Patroli dari grup pengintai Bravo hampir dalam setiap misinya menemukan musuh dalam banyak kelompok berukuran besar. Namun laporan intelijen itu awalnya tak mendapat perhatian dari komando lebih tinggi. Mata para panglima lapangan marinir Amerika Serikat baru terbelalak ketika pasukan Tentara Nasional Republik Vietnam atau Vietnam Selatan berhasil menawan 2 personil TNV pada 6 Juli dan seorang personil TNV lain menyerah 3 hari berikutnya. Keduanya menginformasikan bahwa pasukan divisi 324B TNV dan divisi-divisi lain sedang bergerak ke selatan untuk membebaskan provinsi Quang Tri. Komandan Divisi Marinir ketiga Maijen Wood B. Cayley yang mendapatkan izin dari Komandan Marinir Amerika Serikat di Vietnam, Letjen Lewis Walt, langsung mengumpulkan Brigjen Lowell English, Asisten Komandan Divisi Marinir ketiga, Kolonel Sherman, Komandan Marinir keempat Divisi Pertama, dan para petinggi lain pada 11 Juli. Rapat itu memutuskan digelarnya Operasi Hastings, dimulai pada 15 Juli pukul 8 pagi sebagai jawaban untuk agresi TNV. Sebagai pelaksana operasi, Jenderal Cayley mengaktifkan kembali Task Force Delta atau TFD dan menetapkan pasukan Cole Sherman sebagai intinya. Selain menunjuk Sherman sebagai kepala stafnya, Cayley menunjuk English sebagai komandan TFD. Jenderal English menyusul rencana aksinya untuk mengalahkan musuh dengan kejutan di jalur kunci dan di belakang garis mereka sendiri dan untuk memukul serta menghancurkan mereka sebelum mendapatkan kembali keseimbangan dan momentum. Sekitar 20 menit lewat dari pukul 7 tanggal 15, pesawat-pesawat jet tempur A-4 Skyhawk dari MAC-12 dan F-4B Phantom dari MAC-11 Marinir Amerika Serikat membombardir Landing Zone Crawl atau LZC dan Landing Zone Dove LZD di Tonke 3. Bombardir udara itu menjadi pendahuluan Operasi Hastings. 5 menit kemudian, 5 meriam Batalion Ketiga Marinir ke-12 di bawah Mayor Samuel Morrow memuntahkan peluru-peluru mereka. Bombardir itu langsung diikuti mengudaranya 20 helikopter CH-46 Cygnite yang membawa pasukan resimen ke-3 Divisi ke-4. Mendarat di LZ Crow pukul 7.45, pasukan Kompika dan L segera membentuk posisi perlindungan LZ Crow. Tak lama kemudian mereka sudah terlibat dalam kontak senjata. Kompika yang bergerak 1,8 km ke selatan LZ bahkan diserang ketika menyeberangi Sungai Ngan. Setelah kehilangan 3 personilnya dan 5 personil lainnya luka, Kompika mundur ke sebuah bukit 180 meter dari sungai dan bermalam di sana. Sementara pada pukul 7.30 malam Batalion Letkol Valley dikepung oleh TNV. Beruntung bombardir artileri dan udara datang 30 menit kemudian sehingga pasukan TNV mundur. Pertempuran pun makin sengit pada hari kedua dan hari-hari berikutnya. Kala itu 11 prajurit disergap pasukan TNV sekira pukul 10.30 pagi atau 2 jam setelah mereka menewaskan 2 prajurit TNV dalam sebuah kontak senjata. Selain 2 anak buah tewas dan 7 lainnya terluka, Jimmy mesti mati-matian bertahan. Salah seorang prajuritnya, John Kerry,
tewas saat dia coba selamatkan. Hal lebih tragis menimpa prajurit Norman Dawson. Dia tewas dalam pelukan Jimmy ketika keduanya mencoba mundur. Pertempuran terberat terjadi di lembah Song Ngan, 6 mil barat laut Cam Lo dan sekitar 1 hingga 3 mil di selatan DMZ. Disinilah Sersan McGinty, komandan salah satu peleton di Kompika yang dipimpin Kapten Robert Mordzejewski, merasakan pertempuran tersengit seperti dialami Kompi G Jimmy Cameron. Sebagai kompi yang ditunjuk menjadi garda belakang, Kompi K bertugas sendiri menjaga keamanan para teknisi marinir yang bertugas menghancurkan bangkai-bangkai helikopter Amerika Serikat yang jatuh dan berbagai senjata lain agar tak jatuh ke tangan musuh. Pada 18 Juli, 2 hari setelah pasukan marinir dipukul mundur dari tempat itu, Kompi K diserbu. Semua neraka dimulai ketika NVA mengejar. Pertempuran terjadi amat intens. Musuh menyerang dalam gelombang manusia. Pasukan McGinty mati-matian menahan gelombang pertama serbuan TNV. Para prajurit yang terluka ringan dia paksa terus bertempur. Di bawah hujan peluru dan mortir, McGinty terpaksa memberi bantuan ke regu lain yang menderita, 20 prajurit luka dan komandannya tewas. Meski dia sendiri mengalami luka-luka, McGinty berhasil menewaskan 5 prajurit TNV menggunakan pistolnya. McGinty akhirnya meminta dukungan bombardir udara ketika terpojok di hari ke-10 pertempuran. Pasukan TNV pun mundur. Malamnya, helikopter datang untuk mengevakuasi McGinty dan pasukannya yang tinggal 9 prajurit berbadan sehat. Sengitnya pertempuran terjadi karena pasukan Amerika Serikat salah menduga bahwa mereka bakal menghadapi Vietcong yang mayoritas milisi. Padahal nyatanya selama operasi Hastings, mereka bukan melawan Vietcong, tapi melawan pasukan yang sangat terlatih dari resimen NVA yang bersenjata lengkap. Alhasil pertempuran berjalan imbang meski memakan ratusan jiwa prajurit. Operasi Hastings yang resmi dihentikan pada 3 Agustus berhasil memukul mundur TNV. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?